Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah Islami Twinda ini rahmati Allah, kembali lagi di Islami Twinda. Mengingatkan aja nih ya, hari ini kita sedang membahas tentang prasangkamu membawa petaka. Nauzubillah min zalik. Jadi jangan sembarangan berprasangka sama orang, bisa jadi petaka nih. Nah, Rehan nih, ada yang mau ditanyain lagi enggak? Oh ada, Jangan sampai jadi petaka nih. Iya, alhamdulillah. Ayo silakan. Jadi untuk Ustadz Syam mau nanya nih Ustadz. Siap. Nah yang tadinya sebelum nikah nih, apakah benar dahulu Rasulullah itu hampir terpancing prasangka buruk hanya karena madu? Kok bisa Ustadz? Itu seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku Ustaz Maulana, Pak Wamin dimuliakan Allah, Mas Fadli serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau yang ditanyakan adalah kisah salah satu surah yakni surah At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa Nabi SAW kedua istri beliau yang muda-muda yakni Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha, kemudian ada juga Zainab atau yang disebutkan di riwayat yang lain adalah Hafsah. Kemudian mereka ini bersekongkol dengan baginda Nabi SAW karena Nabi SAW punya minuman kesukaan yakni madu yang dicampurkan atau madu yang dibikin jus. Kemudian Nabi SAW di rumah salah satu istri beliau itu sering diberikan minuman tersebut. Maka ketika Nabi SAW minumnya, saking nikmatnya Rasulullah SAW meminumnya, maka kadangkala Nabi itu over waktunya di rumah itu. Jadi Nabi kadangkala terlambat untuk pindah ke rumah yang lainnya atau pulang ke rumah yang sebelumnya yang mempunyai jadwal. Maka subhanallah ketika Rasulullah SAW diberikan minuman tersebut, maka bersekongkollah Ibunda Aisyah dengan istri yang muda yang lainnya. Maka kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, nanti kalau di mana giliran Rasulullah, kalau pulang bilang aja begini, ya Rasulullah ada kayaknya bau mulut Anda enggak terlalu enak nih hari ini. Subhanallah, mereka melakukan hal tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah pulang ke rumah, dikatakan oleh Bunda Aisyah, habis makan apa sih kok kayaknya nggak enak bau mulutnya. Rasulullah merasa kok gini ya. Padahal Rasulullah adalah orang yang sangat menjaga kebersihan mulut. Ya, kata baginda Nabi SAW, seandainya tidak memberatkan untuk umatku, maka kuwajibkan siwak baginya setiap mau sholat gitu. Saking Rasulullah SAW sangat memperhatikan aroma mulutnya, bau mulutnya, subhanallah, aroma badannya. Rasulullah SAW sangat sempurna, baik fisiknya, akhlaknya. Namun ternyata karena adanya kecemburuan terjadi, maka istri beliau bersekongkol untuk mengatakan Rasulullah SAW memiliki bau mulut yang gak enak. Maka istri yang kedua pun mengatakan, oh iya ada perasaan gak enak gitu. Maka Rasulullah SAW termenung di pinggir di kota Madinah dengan mengatakan, kayaknya ada yang salah ini. Apa yang salah? Maka ternyata Jibril alaihissalam datang membawakan jawaban. Ketika Rasulullah SAW diceritakan oleh Jibril alaihissalam, ternyata istrinya cemburu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mulai hari ini saya haramkan madu. Ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Tabtaghi mardhata azwajik, hanya untuk mencari atau membuat ridho para istrimu. Maka subhanallah, ini maknanya apa? Kebenaran itu harus disampaikan dan tidak semua orang kita bisa membuat senang kepada kita. Jikalau kita menyampaikan kebaikan, ada orang yang tidak senang kepada kita, itu bisa saja terjadi, wajar saja terjadi. Namun kalau mayoritas tidak suka kepada kita, kita yang harus introspeksi diri. Banyak juga orang mengatakan dengan alasan, oh kan kita tidak bisa membuat semua manusia ridho, seperti tadi yang dikatakan Rehan. Tapi kalau kebanyakan manusia tidak ridho kepada kita, berarti kita yang harus introspeksi diri. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi hikmahnya juga salah satunya adalah nggak boleh kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Ya, Allah. Kan begitupun gitu ya. sebaliknya. Begitupun sebaliknya. Betul. Ini Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah, kita akan melihat sebuah tayangan tentang nasihat dari Habib Umar bin Hafiz mengenai larangan berprasangka buruk bagi seorang muslim. Ini dia tayangannya. إخراج سوذان خرج مسيء الظن بمن؟ حد في المجلس، حد في البلد، حد فيما جاورها من البلدان، وحد في زمانك الشرق أو الغرب، حد من اللي مضوا قبل تسيء ذنب حد. حل هذا بعد
لك تبقى بسواده وظلمته وكدورته يتراكم على قلبك حتى تلقى الله. بعد سوء الظن وخل خلق الله على الله هو لي حسابهم ما تدري من منهم أقرب إليه ومن سيرحمه ومن سيعذبه. Masya Allah, luar biasa nasihat dari guru kita Habib Umar bin Hafiz ini ya, bicara masalah tentang prasangka nih. Nah mungkin dari Pak Wamen bisa sedikit menjelaskan juga buat jamaah yang ada di rumah nih Pak Wamen nih. Di mana di era milenial ini laki-laki nih, mungkin contohnya saya, mungkin teman-teman semua yang hadir di sini juga yang lagi nonton di rumah nih. Kadang-kadang kita ini mudah banget terpancing prasangka yang apa yang orang lain nih, bahkan sampai bisa jadi akhirnya ke arah ke fitnah nih. Nauzubillah min zalik. Terus bagaimana caranya kita bisa mampu menjaga perasaan kita, selalu berbaik sangka kepada orang dan tidak berseuzon kepada orang. Mohon izin penjelasannya Pak Wamen. Berdiri. Iya silakan, tafadhol. Monggo Pak Wamen. Iya, saya kira tidak hanya laki-laki ya, tapi perempuan juga harus memperhatikan masalah ini. Di era digitalisasi ini, ya, di era medsos ya, kita ini seakan-akan kebanjiran informasi. Ya, kita ini setiap hari di HP kita mendapatkan limpahan informasi yang luar biasa. Setiap informasi itu pasti mengandung dua hal. Yang pertama adalah informasi yang benar, yang kedua informasi yang salah. Nah, jadi kita harus betul-betul teliti, kita cross check, kita pelajari informasi yang masuk itu benar atau tidak. Sehingga kita hati-hati di dalam menggunakan media sosial itu. Terhadap berita yang benar saja, ya, yang benar saja belum tentu baik untuk kita sebarkan pada orang lain. Apakah baik isinya, ya, apakah baik terkait dengan audiennya apakah tepat atau tidak, ya. Jadi terhadap berita yang benar saja, jangan kemudian langsung kita share, kita sebarkan, ya, kita kirimkan ke grup-grup, karena boleh jadi, ya, itu baik untuk seseorang tapi tidak baik untuk orang lain, ya, karena mungkin audiennya berbeda, ya, mungkin kontennya juga tidak tepat, ya. Orang sedang dalam situasi misalnya kedukaan, mengalami duka cita, kita sebarkan konten-konten yang sifatnya humor. Nah, ini kan meskipun itu baik, meskipun itu benar, ya, tapi itu tidak baik. Nah, yang baik saja itu belum tentu tepat. Tepat apanya? Tepat waktunya, ya, tepat audiennya, tepat kontennya misalnya. Ya, contoh misalnya, ya, berita untuk orang-orang yang dewasa, tepat nggak untuk anak-anak misalnya? Tidak, begitu ya. Berita yang misalnya yang harusnya misalnya dinikmati oleh sekelompok orang yang itu dalam situasi tadi saya katakan misalnya dalam kondisi berduka, tepat enggak ketika misalnya kita tadi sampaikan berita-berita yang seakan-akan misalnya itu justru tidak ada rasa empati terhadap keluarga yang sedang berduka itu. Jadi dalam hal ini sekali lagi bahwa di dalam kita menerima informasi, di dalam kita menerima berita, itu kita harus tabayun terhadap isi berita itu. Dari aspek kebenarannya, aspek audiennya, ya, aspek waktunya misalnya, ini harus benar-benar dilakukan pendalaman dan juga agar ketika kita memberikan atau mengedarkan berita itu
orang itu betul-betul dalam posisi yang tepat ya, tepat Masya Allah. waktunya, tepat Masya Allah. orangnya. Betul. Ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak enak di masyarakat. Masya Ya, Allah. saya kira demikian. Terima Ya, kasih. jazakallah khairan kasiran, terima kasih banyak. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah, jadi kalau kita terima broadcast dari orang jangan langsung di broadcast lagi ya. Harusnya dibaca juga tabayun juga nih bener nggak, seandainya memang bener juga dipilih-pilih orang yang bisa nerima siapa, yang nggak bisa nerima siapa. Jangan berita konten tentang muslim dikasih ke non muslim, gak nyambung gitu ya kan. Nah kita coba lanjut lagi nih ya. Sama Rehan nih, ada yang lagi mau Ya. tanyain nggak? Sama guru kita sekolah deh. Ada untuk Ustadz Maulana. Ya, Benar nggak sih ada cara bagi para lelaki mendeteksi dirinya itu terkena virus-virus sauzon? oh iya. Nah, gimana cara mendeteksinya itu? Oh Kalau baik, kita- saya langsung praktek. Oh boleh Ustadz Maulana, silakan. Gimana Rehan cara yang langsung prakteknya? praktekkan. Rehan. Sini, mana Oh handphonenya? Rehan sebagai target, target sebagai model, sebagai target lagi. Iya. Iya, iya. Handphonenya. Sekarang Rehan kan sosok laki-laki yang alhamdulillah senantiasa ya namanya ada prasangka. Ya sekarang ngeplok dulu lah. Misal gini ya Ya, Ustadz. ya, silakan. Hai teman-teman, jangan lupa saksikan Islam itu Indah hari Senin pada tanggal 3 Mei jam 5.15. Iya. Itu Rehan yang di belakang figurannya. Ada yang numpang, Ya, ada yang numpang di Allah. belakang. Oh, ini bukan. kan misalnya, Kirain ya udah. figuran. Kayaknya penampakan. Penampakan lagi. Jadi gini, Iya. ya mendeteksi ini kadangkala yang pertama, apakah ada virus kesombongan pada diri kita ketika kita mendapatkan konten, ada tausiah, ada informasi agama, Iya. terus Rehan, apa sih, nggak mau, langsung di skip, apa namanya? Oh iya langsung di skip. Langsung gitu. skip. Ya, itu berarti tidak menerima kebenaran, Kebaikan gitu ya. kebaikan. Yang tausiahnya lebih muda dari Rehan. Apa sih? Skip aja. Itu iya. dikhawatirkan ada ciri kesombongan pada diri kita. Berarti sudah ada prasangka. Seakan-akan siapa? kita lebih banyak ilmu gitu ya. Memangnya lebih pintar dari saya. Wah, aku lebih canggih. Berarti dia astagfirullah. astagfirullahaladzim. Itu ada nilai kesombongan. Yang kedua, ketika gampang melontarkan tuduhan. Tuduhan. Ini ada apa sih? Dari sini, mohon maaf anak-anak milenial, laki-laki dan siapapun, kita ini kadangkala terjangkit seperti ini. Kita merasa, maaf ya, ini, bahaya nih, ini bahaya. Bahaya. Kayak Mas Fadli, Oh ya. dia dari tadi tuh merosot terus. Itu mic-nya jadi merengek. Oh iya, iya. Karena maskernya turun. Jadi gitu. Ketika kita langsung menuduh orang, bagus bang. Apa lagi? Ada lagi nih. Orang lebih mengingat keburukan orang lain ditimbang kebaikannya. Bukannya ini yang dulu kasus ini ya. Nggak usah dibahas ya. Jangan-jangan ini dulu. Jangan-jangan ini kasus ini dulu. Kalau Raihan, ketika mendapatkan berita orang, ada yang tausiah, itu anak-anak muda, gimana komentar Raihan? Malah Rehan senang. Jadi kita kan menebar kebaikan. Alhamdulillah masih ada anak muda yang menyebarkan kebaikan. Pertanyaannya, kalau ada yang nasihati Rehan di sini, Iya. biasa di komen-komen dari tausiahnya, Rehan kan selalu Iya, menyampaikan benar. pesan-pesan. Terus ada yang komen, apa tindakan Rehan? Biasanya Rehan introspeksi diri. Apakah yang Rehan sampaikan itu benar atau salah? Oh gitu. Nah setelah itu Rehan harus tahu dulu kadar ilmunya Rehan. Maksudnya apa yang Rehan sampaikan ini cocok nggak pada anak muda zaman sekarang. Oh, bukannya Rehan, apakah ada perasaan Rehan, apa sih ini? Kalau dia kan komen-komen buruk, Ya. apa sih ini? Memangnya kamu lebih bagus dari saya. Oh itu tadi ujian ya. Ya. Beda pendapat sih kadang gitu. Kadang-kadang. Ya jadi Terus- itu yang muncul jadinya sifat seujian itu gitu. Tapi pertanyaan yang terakhir buat saya, Ya. buat Rehan. Mohon maaf, ada nggak komen-komen yang Rehan balas? Ada. Contohnya. Contohnya misal, bang ngapain sih harus nyampaikan ini? Nah, terus- emang lu juga udah benar gitu kayak Terus gitu. Sa. terus apa yang Jadi Rehan Rehan jawab? bilang, ya nggak apa-apa, setidaknya ini mengingatkan Rehan juga seperti itu. Kembali ke Rehan gitu ilmunya. Oh gitu. Seperti itu, ya. Pertanyaan terakhir, kok terakhir terus ya? Ya, tadi makanya Dua pertanyaan kali, nambah dua ini. kali. Oh, terakhir nambah-nambah Ya, saja. boleh. Pertanyaan Rehan, tambahan. apa yang melatar belakangi Rehan sehingga mau memberikan informasi dakwah? Yang pertama, banyaknya anak muda zaman sekarang itu kan bebas ya, apalagi Oke. di media sosial banyaknya Iya. dampak buruk. Nah, jadi bagi Rehan kalau Rehan punya ilmu sedikit, ya udah Rehan sampaikan aja. Yang jelas ini jelas. ciri-ciri virus suuzon itu ada pada diri kita. Ketika yang pertama kita timbul kesombongan,
kemudian ibaratnya mohon maaf, ini apa sih? Dia melihat keburukannya aja orang. Kemudian ada lagi nih, yang terakhir merasa diri kita lebih mulia dari orang lain. Itu paling bahaya. Jadi hati-hati, mudah-mudahan tidak ada pada Rehan. Amin ya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan Rehan makin meningkat terus. Amin, amin ya Allah. Yang jelas jangan pernah ada zuuzon pada diri kita. Amin, amin. Karena kita tidak tahu. Betul tadi kata Pak Wamen, makasih banyak. Atas apapun yang kita miliki kan belum tepat juga buat orang lain. Iya benar. Seperti yang disampaikan. Ya seperti yang disampaikan tapi Pak Wamen tadi luar biasa. Makasih banyak Pak Wamen, luar biasa. Ya. Ya, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tapi bagusnya buat Rehan ya kalau ngambil cara dakwah ini karena Rehan kan masih muda. Banyak yang nonton ini kan lebih senior, lebih berumur dan mungkin ilmunya pun lebih banyak. Jadi pakai gayanya Hasan Hussein, cucunya Nabi. Jadi saling mengingatkan seolah-olah kayak teman gitu, saling teman gitu kan. Jadi yang lihat itu ngerasa tersindir, itu lebih kena daripada harus frontal. Mungkin gitu kali ya. Kalau saya sih lihat tadi konten tanya dong Ustadz boleh Iya, tuh di konten Rehan. bener. Jadi Rehan datang ke Ustadz, kemudian Rehan nanya kepada Ustadz. Jadi Ustadz itu yang menasihati bukan Rehan. Nah, bener, itu bener. lebih mantap gitu ya. Datang ke rumahnya Pak Wamen, Iya. baru Iya, bikin vlog di iya. sana. Bener. Makasih banyak. Saya Rehan. rasa Pak Wamen nerima tuh kalau Maaf, iya. Pasti nerima, Ustadz Maulana maaf waktunya udah 0. Oh, iya. Yang buat yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi, kita akan menjawab pertanyaan di media sosial. Ya insya Allah nanti juga kita akan berdoa bersama jamaah yang ada di rumah ya. Tapi setelah yang satu ini, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.